Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saiful Rijal sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip jurnalistik. Namun sebelumnya saya berterima kasih kepada rekan saya pemateri pertama, yakni Cindy Novianti yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan persoalan tentang prinsip-prinsip jurnalistik. Jadi sebenarnya ya teman-teman perlu ketahui bahwa dalam prinsip-prinsip jurnalistik ini banyak sekali para ahli yang mengemukakan pendapatnya. Namun karena keterbatasan waktu, karena kami juga pemateri ada 3 ya, jadi harus benar-benar bisa memanage waktu dengan baik dan juga objektif, produktif maksudnya ya. Dengan objektif, harus memanage waktu dengan baik dan juga produktif. Jadi saya akan memangkas pendapat-pendapat dari para ahli tersebut pada satu pendapat yang nanti bisa kita jadikan rujukan, karena memang setelah saya baca-baca pendapatnya ini cukup komprehensif sekali ya, tentang prinsip-prinsip yang dia sebutkan di dalam persoalan jurnalistik. Jadi ada 9 prinsip jurnalistik yang nanti akan saya bahas ini, tapi versinya versi satu ahli saja, saya tidak menyebutkan banyak ahli ya dalam hal ini karena memang keterbatasan waktu. Baik, sebelum saya membahas tentang itu, saya akan menyinggung sedikit tentang apa itu sih prinsip-prinsip jurnalistik. Jadi perlu teman-teman ketahui bersama bahwa prinsip jurnalistik itu adalah sebuah komitmen ataupun satu asas kebenaran yang memang harus dilakukan atau dimiliki oleh seseorang wartawan atau seorang jurnalis atau seorang, ya lebih luasnya sebuah media atau perusahaan informasi ya, dalam menyampaikan berita kepada publik. Artinya berita-berita yang akan disampaikan kepada publik ini harus benar-benar valid, harus benar-benar sudah terverifikasi, sehingga sesuatu berita yang disampaikan itu bukan hanya sekedar opini ataupun isu-isu belaka yang nantinya berdampak negatif pada personal ataupun perusahaan tersebut. Karena memang masyarakat jika sekali saja diberi satu kabar yang tidak valid atau berita yang katakan hoax lah seperti itu ya, berita-berita palsu, ini kepercayaan masyarakat kepada media tersebut atau kepada personal wartawannya atau personal jurnalisnya ini sedikit luntur lah, atau bahkan mungkin bisa hilang, sehingga nanti untuk kedepannya informasi-informasi yang disampaikan oleh perusahaan tersebut ataupun media tersebut atau jurnalis tersebut ini nanti kemungkinan besarnya tidak akan dipercaya oleh masyarakat. Nah, hal semacam itu jangan sampai terjadi. Makanya kita harus mengetahui bagi seorang jurnalis ataupun orang-orang yang menghendaki menjadi jurnalis, menjadi wartawan, ini harus mengetahui prinsip-prinsip dasarnya. Apa saja yang harus dimiliki oleh seseorang wartawan, seperti itu ya kira-kira. Baik, saya akan mengutip salah satu pendapat ahli, seorang ahli bernama Kovacs ya, ini berasal dari Amerika. Dia mengemukakan ada 9 prinsip jurnalistik atau 9 prinsip yang harus dimiliki oleh seorang wartawan, atau lebih dikenalnya sebagai kode etik jurnalisme ya. Kode etik jurnalisme adalah satu perilaku yang memang harus ditanamkan di dalam diri seorang wartawan atau jurnalis, sehingga nanti berita-beritanya ini akurat dan bisa dipercaya oleh masyarakat, seperti itu. Jadi ada 9 itu apa saja? Satu adalah asas, yang pertama adalah asas kebenaran ya. Kalau di sini menegakkan kebenaran atau asas kebenaran. Asas kebenaran atau menegakkan kebenaran ini maksudnya apa? Maksudnya adalah informasi-informasi yang disampaikan ini harus berdasarkan fakta yang aktual. Artinya tidak boleh mengada-ada ataupun hanya sekedar isu atau opini belaka kemudian sudah terlalu tergesa-gesa disampaikan ke publik. Nah, ini dikhawatirkan ternyata kabar-kabar yang telah diberitakan oleh media tersebut, oleh wartawan tersebut, ternyata tidak sesuai dengan kondisi nyata. Nah, ini sesuatu yang sangat membahayakan terhadap karakter dan juga pribadi seorang tersebut, sehingga nantinya ke depannya tidak akan dipercaya lagi oleh publik.
Jadi hal seperti itu benar-benar harus diperhatikan. Kemudian yang kedua adalah loyalitas pengabdian. Apa maksud daripada loyalitas pengabdian? Jadi loyalitas pengabdian itu jadi begini, seorang wartawan ataupun jurnalistik itu kan jurnalis ya maksudnya, ini kan biasanya bekerja untuk satu perusahaan tertentu, satu perusahaan informasi tertentu ya. Namun pada hakikatnya kalau kita berbicara tentang tujuan dasar, ini adalah seorang jurnalis atau seorang wartawan sebenarnya ini kalau bahasa saya biasa menggunakan berkhidmat atau melayani terhadap masyarakat luas, bukan hanya dalam ruang lingkup perusahaan yang dia bekerja di sana, akan tetapi kepada masyarakat luas. Jadi sebenarnya ketika ada kontradiksi antara keinginan masyarakat juga dengan keinginan perusahaan, seumpama perusahaannya mempunyai kepentingan tertentu, ini sebenarnya seorang jurnalis atau seorang wartawan harus bisa memposisikan dirinya harus berpihak kepada siapa. Nah, nanti akan disinggung di poin-poin yang selanjutnya, nanti ada pembahasan khusus tentang itu. Jadi pada intinya loyalitas pengabdiannya ini bukan kepada perusahaan dia di mana dia bekerja, tapi kepada masyarakat. Kenapa? Karena cakupannya lebih luas kalau masyarakat itu. Tapi kalau kepada perusahaan itu hanya berrotasi pada reputasi perusahaan dan personalnya dia sendiri. Tapi kalau kepada publik ini akan banyak sekali orang yang dirugikan apabila kabar-kabarnya ini tidak sesuai yang diinginkan oleh masyarakat, dalam arti banyak berita-berita hoaxnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah verifikasi. Nah, ini verifikasi juga hampir sama dengan asas kebenaran yang di poin pertama ya. Jadi seorang wartawan sebelum menyampaikan beritanya ini harus benar-benar memverifikasi terlebih dahulu berita apa yang dia liput, kemudian sesuai tidak dengan kenyataannya. Jangan langsung disebar, langsung dipublikasikan, dikhawatirkan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Itu makanya harus benar-benar diperhatikan juga. Itu asas yang ketiga adalah verifikasi. Yang keempat adalah independensi. Jadi independensi itu adalah kemandirian, sifat kemandirian yang harus dimiliki oleh seorang wartawan. Jadi wartawan sebenarnya tidak boleh terlalu menggantungkan pekerjaannya kepada perusahaan. Artinya jika memang perusahaan itu mempunyai suatu keinginan yang bertolak belakang dengan kebenaran atau bertolak belakang dengan keinginan masyarakat, dalam arti mempunyai kepentingan tertentu, contoh seperti memanipulasi data atau lain sebagainya, maka sebenarnya wartawan berhak untuk menolak hal semacam itu, karena ini akan merugikan banyak pihak. Seperti itu ya. Itu independensi, artinya tidak terlalu secara absolut dikendalikan oleh perusahaan. Artinya dia punya wewenang, punya kekuasaan sendiri untuk menyampaikan beritanya sesuai dengan hati nurani. Nanti hati nurani juga saya bahas di poin ke-9. Kelima adalah pemantauan kekuasaan. Nah, ini penting sekali ya dalam satu lembaga atau satu negara ini. Seorang wartawan ini dibutuhkan untuk apa? Untuk terus memantau kinerja dan juga apa-apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Fungsinya apa? Fungsinya agar pemerintah ini semakin giat dalam meningkatkan pekerjaan-pekerjaan yang belum terselesaikan. Kenapa? Karena ketika banyak wartawan yang kemudian meliput, sedangkan kegiatan-kegiatan di parlemen atau kegiatan pemerintahan baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal banyak yang terkendala, ini kan reputasi pemerintah kan akan buruk di masyarakat. Itu kalau sampai diliput oleh wartawan. Makanya wartawan di sini juga penting peranannya dalam menyikapi kondisi politik di satu negara. Jadi wartawan harus benar-benar menyimak, harus benar-benar menelaah terhadap kinerja pemerintah. Tapi bukan oposisi ya. Yang saya maksud ini bukan oposisi sehingga nanti terus-menerus menteror terhadap pemerintah. Tidak seperti itu. Yang saya inginkan adalah, bukannya saya inginkan, artinya penjelasan ini merujuk pada bahwa seorang wartawan ini harus mempunyai sifat netral, dia berada di tengah, artinya tidak berada di pihak oposisi, juga tidak berada di pihak pemerintah, melainkan dia berada di tengah dan menilai baik buruknya. Jadi seperti itu saja intinya. Kemudian forum publik ya. Jadi
wartawan juga harus bisa atau memberikan kesempatan berdialog di forum publik. Jadi jangan sampai wartawan ini atau jurnalis ini ketika meliput berita hanya bermain di belakang layar, sehingga tidak ada kesempatan bagi masyarakat untuk mengklarifikasi berita-berita yang telah disampaikan. Jadi harus memang benar-benar dia mempersiapkan forum terbuka, sehingga ketika ada ada satu persoalan yang harus dipertanggungjawabkan, dia dengan sigap dan juga dengan sangat siap mempertanggungjawabkan atas berita-berita yang telah dia publikasikan kepada masyarakat. Kemudian berarti kelima, keenam, ketujuh ya. Yang ketujuh adalah menarik dan juga relevan. Menarik itu artinya berita yang disampaikan itu harus dengan bahasa yang satu mungkin tidak membosankan ketika dibaca ya. Kemudian jika melalui bentuk tayangan video misalkan ya, maka cara penyampaiannya tidak menggunakan bahasa yang monoton ya, katakanlah bahasa formal tapi tetap mengasihkan. Kalau terlalu formal nantinya kan juga terlalu sulit untuk dicerna oleh masyarakat awam ya. Jadi bahasanya tidak terlalu sulit, sederhana saja, akan tetapi juga tidak terlalu monoton ya, menggunakan bahasa Indonesia yang pada umumnya bisa dipahami oleh masyarakat. Jangan terlalu intelektual, misalkan banyak menggunakan bahasa-bahasa intelek yang banyak orang-orang ya kurang memahami tentang arti bahasa tersebut, sehingga bahasanya yang umum saja yang digunakan. Kemudian yang ke-8 adalah komprehensif. Jadi setiap wartawan ataupun jurnalis yang meliput satu berita tertentu ini benar-benar harus komprehensif, harus tuntas begitu. Jangan sampai meliput satu berita yang sifatnya nanggung. Ini membuat penasaran dan bahkan bisa menjadikan kesalahpahaman antara masyarakat yang menerima berita tersebut, yang menilai kemudian mengasumsikan penilaian buruk terhadap wartawan tersebut yang tidak terlalu, yang misalnya tidak tuntas dalam menyampaikan beritanya. Makanya harus benar-benar komprehensif sekali. Apa yang disampaikan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian yang terakhir, yang ke-9 adalah hati nurani. Ini sudah sedikit disinggung tadi ya di poin-poin sebelumnya, bahwa seorang wartawan benar-benar harus menggunakan hati nuraninya dalam menyampaikan beritanya. Tidak boleh dia terlalu dikendalikan oleh satu perusahaan. Jika memang perusahaan informasi contohnya dia menginginkan satu tujuan yang bertolak belakang dengan berita yang sebenarnya, maka kemudian si wartawan ini dipaksa harus menyampaikan yang tidak sesuai, maka dia boleh saja untuk menolak. Kenapa? Karena resiko yang dia dapatkan jika dia menuruti permintaan tersebut, artinya dia tidak menuruti hati nuraninya, ini akan lebih besar resikonya dibanding ketika dia menuruti keinginan medianya, menuruti keinginan perusahaannya, kemudian melawan terhadap publik. Ini yang harus benar-benar diperhatikan. Begitu ya. Jadi itu secara singkat saja ada 9 asas yang harus dipahami baik bagi pemula jurnalisme ataupun orang-orang yang sudah terjun di bagian jurnalis. Baik teman-teman, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan ya, sebuah materi yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip jurnalistik. Nah, setelah ini nanti akan disambung oleh pemateri ketiga yang terakhir, yaitu Saudari Lailatul Badriyah yang akan menjelaskan materi tentang fungsi dan juga tujuan jurnalistik. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.